Wakil Ketua MUI pesimistis penyerang ulama bisa ditindak. Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Kiai Haji Anwar Abbas mengaku bosan menanggapi adanya usaha pembunuhan terhadap para ulama, karena akhirnya pelaku sering dikatakan orang gila dan tak perlu tindakannya diproses hukum. Saya terus terang sudah agak mendekati bosan bicara dan berkomentar tentang adanya usaha dan upaya dari pihak-pihak tertentu yang menyerang para ustadz, dai, serta ulama. Karena meskipun si pelakunya bisa ditangkap atau tertangkap, tapi sangat sering ujungnya si pelaku dikatakan sebagai orang sakit jiwa, sehingga proses hukumnya tidak bisa dilanjutkan. Begitulah kata Kiai Haji Anwar Abbas. Meski demikian, Kiai Haji Anwar tetap mempertanyakan apakah betul para pelaku itu sakit jiwa sehingga tidak bisa diproses hukum. Tentu yang tahu pelaku gila tidaknya hanya polisi. Masyarakat tentu tidak akan pernah mengetahuinya. Selama ini, kalau seandainya berhasil ditangkap lalu dinyatakan yang bersangkutan tidak sakit jiwa, masyarakat juga banyak yang tidak tahu bagaimana proses selanjutnya. Apakah kasusnya sampai ke pengadilan dan dijatuhi hukuman atau tidak, semua tidak ada informasi selanjutnya. Akhirnya, berbagai spekulasi dan isu liar beredar di tengah masyarakat, yang intinya akan membuat rakyat pesimistis dan tidak percaya kepada pihak kepolisian. Begitulah tugasnya. Hal ini tentu jelas tidak baik karena pihak kepolisian adalah aparat penegak hukum, dan kalau kepercayaan masyarakat kepada pihak kepolisian sebagai penegak hukum sudah rusak, apalagi hilang. Bagaimana jadinya negeri ini jika ikut rusak? Karena sudah tidak ada orang atau institusi yang dipercaya oleh masyarakat. Semua berharap agar dalam menangani berbagai kasus, termasuk yang menyangkut kasus penyerangan terhadap para ustadz dan dai serta ulama, maka pihak kepolisian hendaknya benar-benar bisa bekerja secara serius dan profesional serta terbuka. Kata dia, kalau ada kasus pelanggaran hukum semacam ini, informasi tentang tindak lanjut dan penyelesaiannya hendaknya benar-benar disampaikan secara jelas dan tuntas kepada publik. Tujuannya agar masyarakat juga tahu, bahkan publik juga bisa menguji kebenaran dari kesimpulan dan keputusan yang telah diambil oleh pihak penegak hukum terhadap si pelaku tersebut. Agar citra polisi sebagai penegak hukum benar-benar baik, karena yang dibutuhkan rakyat bukan hanya sekedar polisi, tapi polisi yang beriman dan berakhlak, serta memiliki integriti yang bekerja secara profesional, melindungi, menciptakan keamanan, serta rasa aman pada rakyat. Begitulah ia mengatakan. Penyerangan terhadap tokoh agama terjadi dalam waktu berdekatan. Anggota Komisi 8 DPR RI, Bukhari Yusuf, menyesalkan adanya aksi penyerangan terhadap tokoh agama yang terjadi di Batam dan Tangerang. Penyerangan menyasar tokoh agama ini bukan yang pertama. Ini adalah insiden kesekian kalinya dengan pola yang sama. Namun sangat disayangkan pemerintah seolah tidak berdaya memutus teror terhadap ulama atau tokoh agama lantaran kerap kecolongan. Maka wajar jika publik geram dan curiga. Begitulah tugas Bukhari. Politisi PKS itu menegaskan negara harus hadir memberikan kenyamanan dan keamanan warganya dalam menjalankan ibadah. Konstitusi memberikan mandat kepada negara untuk menjamin setiap orang bebas untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, sebagaimana disebutkan dalam pasal 28E ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Anggota Balik DPR itu juga mempertanyakan alasan penyidik dari pihak kepolisian yang lebih mengedepankan pemeriksaan riwayat historis pelaku yang diklaim pernah dirawat di rumah sakit jiwa ketimbang mendahulukan proses pemeriksaan tindak pidana. Padahal pelaku juga mengakui dirinya seorang komunis. Untuk menghindari spekulasi liar yang terus berkembang di publik, Bukhari mendesak kepolisian mengungkap kasus ini secara adil dan transparan. Kasus penyerangan yang menyasar tokoh agama dari umat Islam yang terus berulang telah mengusik keterangan mereka. Suasana menjadi tegang karena hilangnya rasa aman dalam beribadah lantaran dihantui perasaan terancam. Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Kiai Haji Anwar Abbas, turut menanggapi penyerangan yang terjadi pada ustadz belakangan ini. Anwar Abbas mengaku sudah bosan dengan kasus serupa lantaran pelaku sering dikatakan orang gila dan berakhir bebas, tidak diproses secara hukum.
Meski sudah bosan, dia tetap mempertanyakan kebenaran soal kejiwaan pelaku sampai tidak bisa diproses secara hukum. Karena sebenarnya yang tahu mereka gila atau tidak hanya polisi. Sementara masyarakat tidak tahu apapun. Selama ini pun seandainya pelaku berhasil ditangkap dan tidak sakit jiwa, masyarakat tidak akan tahu bagaimana proses selanjutnya. Tidak tahu, katanya kasusnya sampai ke pengadilan dan dijatuhi hukuman atau tidak. Karena hal itu, rakyat jadi tidak percaya kepada pihak kepolisian. Hal ini jelas tidak baik karena pihak kepolisian adalah aparat penegak hukum. Sehingga bisa saja negeri ini ikut rusak, sebab sudah tidak ada orang atau institusi yang dipercayai oleh masyarakat. Anwar berharap pihak berwajib hendaknya benar-benar bekerja serius, profesional, serta transparan. Ia melanjutkan jika ada kasus pelanggaran hukum semacam ini, informasi tentang tindak lanjut dan penyelesaiannya hendaknya disampaikan secara jelas dan tuntas kepada publik. Agar citra polisi sebagai penegak hukum benar-benar baik karena yang dibutuhkan rakyat, bukan hanya sekedar polisi, tapi polisi yang beriman dan berakhlak, serta memiliki integriti yang bekerja secara profesional, melindungi, menciptakan keamanan. Wakil Ketua MUI pesimistis, penyerang ulama bisa ditindak. Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Kiai Haji Anwar Abbas mengaku bosan menanggapi adanya usaha pembunuhan terhadap para ulama, karena akhirnya pelaku sering dikatakan orang gila dan tak perlu tindakannya diproses hukum. Saya terus terang sudah agak mendekati bosan bicara dan berkomentar tentang adanya usaha dan upaya dari pihak-pihak tertentu yang menyerang para ustadz, dai, serta ulama. Karena meskipun si pelakunya bisa ditangkap atau tertangkap, tapi sangat sering ujungnya si pelaku dikatakan sebagai orang sakit jiwa, sehingga proses hukumnya tidak bisa dilanjutkan. Begitulah kata Kiai Haji Anwar Abbas. Meski demikian, Kiai Haji Anwar tetap mempertanyakan apakah betul para pelaku itu sakit jiwa sehingga tidak bisa diproses hukum. Tentu yang tahu pelaku gila tidaknya hanya polisi. Masyarakat tentu tidak akan pernah mengetahuinya. Selama ini, kalau seandainya berhasil ditangkap lalu dinyatakan yang bersangkutan tidak sakit jiwa, masyarakat juga banyak yang tidak tahu bagaimana proses selanjutnya. Apakah kasusnya sampai ke pengadilan dan dijatuhi hukuman atau tidak, semua tidak ada informasi selanjutnya. Akhirnya, berbagai spekulasi dan isu liar beredar di tengah masyarakat, yang intinya akan membuat rakyat pesimistis dan tidak percaya kepada pihak kepolisian. Begitulah tugasnya. Hal ini tentu jelas tidak baik karena pihak kepolisian adalah aparat penegak hukum, dan kalau kepercayaan masyarakat kepada pihak kepolisian sebagai penegak hukum sudah rusak, apalagi hilang. Bagaimana jadinya negeri ini jika ikut rusak? Karena sudah tidak ada orang atau institusi yang dipercaya oleh masyarakat. Semua berharap agar dalam menangani berbagai kasus, termasuk yang menyangkut kasus penyerangan terhadap para ustadz dan dai serta ulama, maka pihak kepolisian hendaknya benar-benar bisa bekerja secara serius dan profesional serta terbuka. Kata dia, kalau ada kasus pelanggaran hukum semacam ini, informasi tentang tindak lanjut dan penyelesaiannya hendaknya benar-benar disampaikan secara jelas dan tuntas kepada publik. Tujuannya agar masyarakat juga tahu, bahkan publik juga bisa menguji kebenaran dari kesimpulan dan keputusan yang telah diambil oleh pihak penegak hukum terhadap si pelaku tersebut. Agar citra polisi sebagai